Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah fiksi tentang Syamsuddin, seorang anak yang sangat menyayangi orang tuanya dan berhasil mendapatkan kesuksesan berkat doa dari kedua orang tuanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Syamsuddin, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Udara masih dingin ketika kabut tipis menyelimuti perbukitan desa Sukamulya. Fajar belum menyingsing, tapi dari sebuah rumah kayu yang hampir tersembunyi di balik pohon bambu, terdengar suara langkah kaki kecil menyusuri lantai papan yang berderit. Itulah Syamsuddin, bocah lelaki berusia 15 tahun yang baru saja selesai mengambil air wudhu. Ia berjalan perlahan ke surau tua di samping rumah, mengikuti suara adzan lembut yang dikumandangkan ayahnya. Hayya, alal falah, suara itu menggema lirih, namun cukup menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Syamsuddin meletakkan sajadah di barisan pertama. Di belakangnya, sang ayah berdiri walau tubuhnya tampak sedikit membungkuk, dan di sebelah kanan, ibunya memeluk mukena putih dengan wajah yang tampak lelah tapi tenang. Mereka sholat berjamaah, tanpa kata-kata, tapi ada sesuatu yang kuat mengalir di antara mereka, seperti cahaya yang tak terlihat, namun terasa hangat dan menenangkan. Pagi itu seperti biasa. Syamsuddin membantu ibunya di dapur, mengangkat loyang kue dari tungku, mengepaknya satu persatu ke dalam keranjang bambu. Tapi entah mengapa, hari itu ibunya tampak lebih diam. Tatapannya kosong saat melihat adonan yang mengalir keluar dari sendok besar, dan beberapa kali ia menghela napas panjang. "Bu, kenapa?" tanya Syamsuddin pelan. Ibunya hanya tersenyum, lemah. "Enggak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek." Namun Syamsuddin tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah kue siap, ia mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan becek yang masih basah oleh embun. Langit mulai cerah, dan burung-burung menari di antara dahan. Tapi hatinya tidak setenang biasanya. Ada bisikan kecil dalam dadanya yang membuatnya gelisah, seolah angin desa membawa kabar yang belum jelas bentuknya. Di sekolah, ia mencoba menenangkan diri. Tapi selama pelajaran berlangsung, bayangan wajah ibunya yang murung dan suara adzan ayahnya yang tadi pagi terdengar berat, terus terngiang di telinganya. Siang menjelang, Syamsuddin pulang lebih cepat karena hari Jumat. Sepeda tuanya meluncur di antara ilalang, menyusuri jalan kecil menuju rumah. Tapi baru beberapa meter sebelum sampai, langkahnya terhenti. Ia melihat kerumunan kecil di depan rumahnya. 3 tetangga berdiri di halaman, berbisik-bisik. Salah satu dari mereka menoleh, melihat Syamsuddin, lalu segera mundur untuk memberi jalan. Syamsuddin turun dari sepeda. Jantungnya berdegup kencang. Suasana terasa asing, seperti ada yang patah tapi belum retak. Ia masuk rumah tanpa berkata apa-apa. Di dalam, ia melihat ayahnya terbaring di dipan, matanya terpejam, dan napasnya terdengar berat. "Ibu," suaranya lirih. Ibunya duduk di samping ayah, memegang tangan suaminya yang dingin. Wajahnya basah, tapi ia mencoba tersenyum. "Bapakmu capek, Syam. Dia butuh istirahat," ucapnya dengan suara yang nyaris hilang. Syamsuddin mendekat, lalu berlutut di samping ayahnya. Ia menggenggam tangan ayahnya perlahan. Dan saat itu, ia merasa tangan itu bergetar kecil, halus, namun penuh beban. Tak ada kata-kata. Hanya tatapan. Dan dalam tatapan itu, Syamsuddin sadar, hari-hari ke depan tidak akan sama lagi. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa Sukamulya tampak kelam, tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Di dalam rumah tua itu, Syamsuddin duduk di dekat jendela, memandangi hujan yang turun perlahan. Di balik bayangan pohon pisang, suara kodok bersahut-sahutan, menyatu dengan denting air yang jatuh dari genteng seng. Di ruang tengah, ayahnya masih terbaring. Nafasnya kini lebih pelan, dan wajahnya tampak pucat. Ibu duduk di sisinya, mengusap kening sang suami dengan kain hangat. Suara zikir keluar lirih dari bibirnya, terputus-putus oleh isak tangis yang tak bisa ditahan. Syamsuddin menggenggam buku pelajaran yang sedari tadi tak dibaca. Huruf-huruf di halaman kertas tampak kabur, bukan karena pencahayaan yang kurang, tapi karena matanya yang berkaca-kaca. Tiba-tiba, terdengar suara batu keras dari dalam kamar. Syamsuddin langsung berdiri, melangkah cepat ke arah dipan. Ayahnya menggeliat, seperti ingin bangun tapi tubuhnya tak sanggup.
Ia hanya menatap ke langit-langit, lalu memandang Syamsuddin dengan mata yang dalam. "Syam," katanya pelan. Syamsuddin mendekat. Ia pegang tangan ayahnya, mencoba tegar. "Iya, Pak, Syam di sini. Jangan pernah tinggalin sholat. Apapun yang terjadi. Dan jangan lupa doakan bapak dan ibu, ya, Syam." Syamsuddin mengangguk cepat, menahan tangis. "Iya, Pak." Syam janji. Ayahnya kembali terdiam. Nafasnya tenang, tapi wajahnya seperti orang yang baru saja menatap sesuatu yang tak terlihat. Lama ia memejam, dan ketika ia membuka matanya kembali, tak ada lagi kata. Hanya diam yang panjang, dan udara di dalam rumah seketika terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Ibu menutup wajahnya dengan mukena. Ia menangis dalam sujud, sementara Syamsuddin berdiri terpaku di samping dipan. Ada kekosongan yang menggantung di udara, seperti suara yang terputus di tengah lagu. Malam itu, Syamsuddin duduk seorang diri di serambi. Angin malam meniup rambutnya pelan. Ia memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Dan di antara suara hujan, ia mendengar gema yang entah dari mana datangnya, sebuah gema yang membuat bulu kuduknya berdiri. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa anak yang berbakti. Ia membuka mata, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin dan rintik hujan. Namun kata-kata itu terpatri kuat dalam benaknya. Sejak malam itu, Syamsuddin tak lagi sama. Ia bangun sebelum azan, membersihkan surau, menggantikan ayahnya mengumandangkan panggilan sholat, walau suaranya masih belum setegar sang ayah. Tangis ibu masih terdengar dari balik kamar setiap malam, tapi ketika fajar menyingsing, ia akan tersenyum di dapur, seolah berusaha menyembunyikan duka dari anak semata wayangnya. Dan kini, hanya mereka berdua. Langkah Syamsuddin menyusuri jalanan tanah menuju pasar terasa lebih berat dari biasanya. Di keranjang belakang sepedanya, kue-kue buatan ibu tertata rapi, masih hangat dari tungku. Tapi pagi itu, ia tidak mengayuh dengan semangat. Roda sepeda berderit pelan, seolah ikut merasakan beban yang menumpuk di dadanya. Sudah 3 minggu sejak ayahnya berpulang. Tapi bayangan wajah ayah, suaranya saat melantunkan adzan, serta nasihat-nasihat lirihnya, masih terus menghantui Syamsuddin. Bahkan setiap kali ia menatap sajadah, hatinya seperti berdesir, mengulang detik-detik terakhir ayah memintanya untuk menjaga sholat dan mendoakan orang tua. Di pasar, ia menaruh kue di 2 warung langganan. Tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk ketika ditanya, lalu kembali naik ke sepeda dan pulang. Tapi sebelum sampai rumah, ia berhenti di depan sekolah. Ia pandangi gedung itu lama, dari kejauhan. Ada rasa rindu yang aneh muncul dalam dadanya. Sejak kepergian ayah, ia tak lagi hadir di kelas. Bukan karena tak ingin, tapi karena ingin membantu ibu lebih banyak. Ia tahu, hanya merekalah yang saling menggantungkan harapan. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang mendorongnya turun dari sepeda dan melangkah masuk ke halaman sekolah. "Syamsuddin?" Suara itu membuatnya berhenti. Pak Rahmat, guru IPA yang dikenal tegas namun perhatian, berdiri di tangga depan ruang guru. Ia mendekat cepat, lalu menepuk bahu Syamsuddin. "Kamu kemana saja? Kami semua khawatir. Ibu kamu bilang kamu sedang banyak membantu di rumah." Syamsuddin menunduk. "Iya, Pak. Maaf." Syam belum sempat kembali ke sekolah. Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu menatap Syamsuddin dengan mata tajam namun penuh pengertian. "Kau tahu, Syam, ada lomba karya ilmiah tingkat kabupaten. Dan saya sudah daftarkan namamu sebelum kamu menghilang." Syamsuddin terkejut. "Saya? Tapi saya tidak sempat menyiapkan apa-apa, Pak." "Justru itu. Saya tahu kamu bisa. Kau punya tangan yang cekatan dan pikiran yang tajam. Dan saya yakin, kamu tidak butuh waktu lama untuk membuat sesuatu yang hebat." Pak Rahmat membuka map dan mengeluarkan kertas proposal. Di sana, tercetak nama Syamsuddin sebagai peserta. Di bawahnya, tertulis tema, inovasi alat sederhana dari bahan sehari-hari. Syamsuddin memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang menyala pelan di dalam dadanya. Seperti bara kecil yang nyaris padam, tapi disentuh angin lembut. Sepulang dari sekolah, ia menemui ibunya di dapur. Wajah ibunya bersinar melihat Syamsuddin membawa lembaran proposal itu. "Bu, Syam boleh ikut lomba ini?"
Ibunya memandangi kertas itu lama, lalu memeluk anaknya tanpa berkata sepatah kata pun. Air matanya jatuh pelan ke pundak Syamsuddin, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ada harapan yang mulai tumbuh kembali di rumah tua mereka. Malam itu, Syamsuddin tidak tidur. Ia menyalakan lampu minyak dan membongkar barang-barang bekas di gudang. Kardus, sendok plastik, potongan pipa, dan motor kipas angin rusak ia susun di lantai. Tangannya bergerak cepat, seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan di tengah malam yang sunyi itu, di bawah cahaya temaram, suara doa ibunya menggema pelan dari dalam kamar. Ya Allah, lancarkan langkah anakku. Jadikan ia anak yang membawa cahaya bagi dunia dan bagi akhiratnya. Syamsuddin tersenyum. Tangannya terus bekerja. Ia belum tahu akan jadi apa semua ini. Tapi ia yakin, ada jalan yang sedang Allah bukakan. Jalan yang tak terlihat namun pasti. Langit kota kabupaten tampak luas, membentang di atas gedung tua tempat lomba diadakan. Ini pertama kalinya Syamsuddin pergi sejauh itu dari desanya. Ia datang dengan mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika ibu berkali-kali agar tampak rapi, meskipun kerahnya mulai usang. Di dalam tas kain yang ia jinjing, tersimpan alat rakitannya, sederhana, tapi penuh harapan. Di aula besar itu, puluhan siswa dari berbagai sekolah sibuk mempersiapkan alat masing-masing. Beberapa datang membawa perangkat elektronik rumit, bahkan ada yang dibantu orang tua dan guru. Syamsuddin berdiri di pojok ruangan, memasang alatnya sendiri, pompa air otomatis dari botol bekas, karet gelang, dan pipa bekas. Ia tidak yakin, tapi ia tak ingin mundur. Sesekali, peserta lain melirik alatnya dengan tatapan heran. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang bertanya dengan nada meremehkan. Tapi Syamsuddin hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia mengingat pesan ibu sebelum berangkat. Jangan takut kalah, nak. Yang penting Syam sudah berani melangkah. Beberapa jam kemudian, lomba dimulai. Satu persatu peserta mempresentasikan alat mereka di hadapan 3 juri yang duduk di depan meja panjang. Saat namanya dipanggil, Syamsuddin berdiri. Tangan dan kakinya terasa dingin. Tapi ia melangkah mantap, membawa alatnya ke depan ruangan. Dengan suara yang masih sedikit gemetar, ia mulai menjelaskan cara kerja alatnya. Ia tunjukkan bagaimana alat itu bisa memompa air secara otomatis saat volume menurun, menggunakan prinsip tekanan udara dan gaya pegas dari karet gelang. Para juri mendengarkan dengan serius. Satu dari mereka bahkan berdiri dan mencoba alat itu sendiri. Saat selesai, ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari sisi kanan ruangan, berasal dari seorang guru tua yang tampak tersenyum penuh pengertian. Tepuk tangan itu menular, dan beberapa peserta lain ikut bertepuk tangan, meski ragu-ragu. Syamsuddin kembali ke tempat duduknya. Ia menarik napas panjang. Entah apa hasilnya nanti, ia merasa seperti sudah menang, bukan atas orang lain, tapi atas rasa takut dalam dirinya sendiri. Pengumuman pemenang disampaikan menjelang sore. Semua peserta berdiri dengan wajah tegang. Saat nama pemenang pertama disebutkan, Syamsuddin memejamkan mata. Ia tidak berharap, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Juara pertama lomba karya ilmiah tingkat kabupaten jatuh kepada Syamsuddin, dari SMP Negeri 2 Sukamulya. Suasana ruangan sejenak terdiam, lalu meledak oleh tepuk tangan. Syamsuddin berdiri kaku. Ia tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Seorang panitia memanggilnya naik ke panggung. Langkah kakinya terasa ringan dan berat di saat bersamaan. Di atas panggung, ia menerima piala dari kepala dinas, tapi yang ia bayangkan hanya satu wajah, wajah ibunya. Malam harinya, Syamsuddin pulang ke rumah dengan berjalan kaki dari terminal kecil, karena uangnya tak cukup untuk ojek. Di tangannya, piala sederhana dari plastik mengilap ia genggam erat. Rumahnya tampak gelap saat ia tiba. Tapi saat membuka pintu, ia melihat ibunya duduk di ruang tengah, menunggu dengan sajadah yang masih terbentang. Syamsuddin berlari dan memeluknya. Bu. Syam menang. Syam menang, Bu. Ibunya memeluk anak itu erat. Dalam pelukan itu, tangisnya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa ditahan. Di luar, suara jangkrik bernyanyi pelan, menyaksikan malam yang tak akan mereka lupakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian ayah, surau kecil di sebelah rumah kembali bergema dengan suara adzan. Suara Syamsuddin. Waktu berjalan cepat setelah kemenangan itu.
Nama Syamsuddin mulai dikenal, tidak hanya di desanya, tapi juga di tingkat provinsi. Foto dirinya sempat dimuat di surat kabar lokal, memegang piala dengan wajah malu-malu. Guru-guru di sekolah memberinya semangat, bahkan kepala sekolah menawarkannya bimbingan khusus. Tapi yang paling mengejutkan datang 3 bulan kemudian, surat penerimaan beasiswa dari sekolah unggulan di kota besar. Hari itu, ibu duduk di sudut ruang tamu, menggenggam surat itu lama, berulang kali membaca isinya. Di wajahnya ada campuran rasa bangga dan cemas. Syamsuddin tahu, keputusan untuk meninggalkan desa dan tinggal di kota bukan hal yang mudah. Bu, kalau ibu belum siap, Syam bisa tolak tawaran ini, ucapnya hati-hati. Ibu menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Jangan, Syam. Ini jalanmu. Ibu cuma takut rumah ini terlalu sepi tanpamu. Pelukan mereka malam itu berlangsung lama. Seperti ingin menyimpan semua rasa ke dalam dada sebelum jarak memisahkan. Hari-hari di kota bukanlah hari-hari yang mudah. Syamsuddin tinggal di asrama bersama puluhan siswa dari berbagai daerah. Ia harus belajar menyesuaikan diri dengan budaya baru, ritme pelajaran yang padat, dan pergaulan yang kadang membuatnya bingung. Tapi satu hal yang selalu ia jaga, sholat 5 waktu dan tilawah Al-Quran sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur, ia menelepon ibunya. Hanya sekadar menanyakan kabar, atau meminta doa, agar besok harinya tetap diberi kekuatan. Kadang suaranya ditelan sinyal buruk, tapi ia tak pernah lupa menutup panggilan dengan, Syam titip doa, ya, Bu. Namun suatu malam, setelah ia menyelesaikan tugas kelompok dan membuka ponsel untuk menghubungi ibunya, ada 3 panggilan tak terjawab dari tetangga. Lalu satu pesan masuk. Ibumu dilarikan ke rumah sakit, Syam. Cepat pulang. Darah Syamsuddin seolah berhenti mengalir. Ia berdiri tergesa, tak sempat membereskan buku atau berpamitan. Dalam perjalanan pulang yang panjang, hanya satu hal yang ia lakukan, membaca sholawat Nabi berulang kali, tanpa henti. Di dalam hati, ia menggenggam harapan seperti menggenggam pasir, semakin erat, semakin mudah lepas. Sesampainya di rumah sakit kabupaten, malam sudah larut. Ia berlari ke ruang IGD dengan napas terengah. Di dalam ruangan, ia melihat ibunya terbaring, tubuhnya lemah, selang infus menempel di tangan, dan wajahnya tampak jauh lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu. Bu, Syamsuddin memanggil pelan, menahan tangis yang hampir pecah. Ibunya membuka mata perlahan. Ada senyum yang terbit, walau sangat lemah. Tangannya terangkat pelan, mencari jemari Syamsuddin. Nak, Allah uji kita, tapi Allah juga jaga Syam. Syam di sini, Bu. Syam gak akan kemana-mana, bisik Syamsuddin. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya, melantunkan ayat-ayat Quran dan bersholawat hingga subuh. Hatinya bergetar, tapi ia tidak takut. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak sendiri. Dan saat fajar menyingsing, ia melihat cahaya di wajah ibunya. Bukan karena lampu, tapi karena ketenangan yang memancar dari dalam. Dokter berkata, kondisinya mulai stabil. Perlahan, ada harapan yang kembali tumbuh. Syamsuddin tersenyum sambil menunduk. Tangannya tak lepas dari tangan ibunya. Hari itu ia paham, tak ada perjuangan yang lebih besar dari menjaga mereka yang mencintai kita dalam diam. Dan tak ada kekuatan yang lebih lembut dari doa seorang ibu yang sakit, namun tetap menyebut nama anaknya dalam sujud. Waktu berlalu seperti angin musim panen. Cepat, tapi menyisakan jejak. Setelah sembuh dari sakit, ibu tinggal lebih banyak di rumah, beristirahat, dan hanya sesekali membuat kue kecil untuk para tetangga yang rindu cita rasa lama. Tubuhnya memang belum sekuat dulu, tapi wajahnya tampak lebih damai. Sejak kejadian itu, Syamsuddin makin sering pulang ke desa, meskipun kesibukan kuliahnya makin padat. Ya, kuliah. Kini ia telah lulus dari sekolah unggulan, dan diterima di universitas negeri terkenal di kota. Beasiswa terus mengalir karena prestasi dan disiplin yang tak pernah surut. Tapi bagi Syamsuddin, pencapaian itu bukan miliknya seorang. Ia selalu berkata, semua itu adalah milik doa ibu dan almarhum ayahnya. Setiap kali ada uang lebih dari hasil kerja sampingan, Syamsuddin tak pernah lupa mengirimnya ke desa. Ibu tak pernah meminta, tapi ia tahu tangan yang dulu selalu menggulung adonan kue, kini lebih sering menggenggam tasbih dengan jari yang tak lagi kuat. Sampai pada suatu hari, sebuah keputusan besar lahir dari sujud panjang Syamsuddin.
Ia tidak ingin hanya menjadi orang sukses di kota. Ia ingin pulang. Membangun kembali rumah tua itu. Membuka jalan baru untuk anak-anak desa yang mungkin memiliki semangat seperti dirinya dulu, tapi tak punya kesempatan. Ia bicara dengan ibunya saat pulang pada malam Jumat. Mereka duduk di serambi, ditemani angin pelan dan lampu minyak yang bergoyang tenang. Bu, Syam mau bangun tempat belajar di desa. Buat anak-anak ngaji, belajar alat sederhana, komputer, semuanya gratis. Ibunya terdiam. Lalu ia mengusap kepala Syamsuddin seperti saat dulu anak itu masih kecil dan takut gelap. Allah Maha Baik, nak. Jika itu jalanmu, Ibu rida. Maka dimulailah hari-hari baru di desa Sukamulya. Sebuah bangunan sederhana dari kayu dan batu bata perlahan berdiri di samping surau. Di sana, Syamsuddin mengajar anak-anak setiap sore. Ia ajari mereka membaca Al-Quran, merakit alat dari barang bekas, bahkan menulis surat untuk orang tua mereka. Suaranya kini menjadi suara baru di desa, bukan hanya memanggil untuk sholat, tapi juga membangkitkan harapan. Dan pada suatu subuh yang sejuk, ketika embun masih menempel di ujung rumput, sebuah mobil sederhana berhenti di halaman rumah. Dua orang keluar dari dalam, mengenakan pakaian ihram. Syamsuddin menggandeng tangan ibunya. Ayo, Bu. Bapak pasti senang lihat kita ke sana. Ibu tersenyum. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap langit, seolah menyapa seseorang yang sudah lebih dulu pergi. Lalu dengan langkah tenang, mereka berdua melangkah menuju mobil, menuju tanah suci yang selama ini hanya ada dalam doa. Dan di dalam surau kecil itu, suara adzan berkumandang, dari seorang murid kecil yang diajarkan oleh Syamsuddin. Cahaya itu telah kembali. Dan kali ini, tak akan padam. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita sejenak merenung bersama. Setelah menyimak kisah Syamsuddin, tidakkah hati kita tergugah bahwa dalam hidup ini ada satu jalan yang tak pernah mengecewakan, yakni jalan berbakti kepada kedua orang tua? Syamsuddin bukan anak yang kaya. Ia tak lahir di kota besar. Ia juga tidak memiliki kelebihan yang mencolok di antara teman-temannya. Tapi ia memiliki sesuatu yang sangat berharga, hati yang bersih dan penghormatan yang tinggi kepada ayah dan ibunya. Ia percaya bahwa langkahnya tidak akan ringan tanpa doa ibunya, dan keringatnya tidak akan membawa hasil tanpa restu ayahnya. Inilah awal dari segala keberkahan. Bukan kepandaian, bukan popularitas, bukan pula kekayaan. Tapi kerendahan hati seorang anak terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan ini dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Quran Surat Al-Isra 23. Perintah menyembah Allah disandingkan langsung dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Itu menunjukkan betapa besar kedudukannya. Bahkan sebelum seseorang berpikir untuk sukses di dunia, ia harus menyadari satu hal, tanpa ridho orang tua, keberhasilan hanyalah bayangan. Bayangkan jika Syamsuddin tak peduli pada ibunya yang sakit, atau berbicara keras kepada ayahnya. Mungkin langkah kakinya takkan sampai ke tempat lomba. Mungkin suaranya gugup di hadapan guru besar. Mungkin ia sudah menyerah sejak awal karena tidak ada doa yang mengiringi. Tapi Syamsuddin memilih jalan yang mulia. Ia selalu pulang lebih awal, memastikan ibunya minum obat. Ia tak pernah mengangkat suara di hadapan ayahnya. Dan ketika ayahnya marah karena khawatir, ia menjawab dengan diam dan patuh, bukan dengan debat. Disitulah letak kunci keberkahan yang kadang kita lupakan. Satu senyuman untuk orang tua, bisa mengubah rezeki. Satu pelukan hangat, bisa menenangkan langit. Satu ciuman di tangan ibu, bisa mencairkan takdir buruk yang tersembunyi. Anak-anak yang syoli dan syolihah, jangan tunggu esok untuk mencium tangan ibu. Jangan tunda minta maaf kepada ayah. Jangan sia-siakan waktu muda hanya untuk dunia, karena ridho Allah mengikuti ridho mereka. Bila kamu ingin hidupmu dimudahkan, langkahmu dilapangkan, rezekimu diberkahi, dan cita-citamu dimudahkan, mulailah dari rumahmu. Mulailah dari berbakti kepada orang tua. Dan jangan pernah menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir dari mana datangnya kekuatan dalam diri kita? Dari mana datangnya semangat yang tiba-tiba hadir saat kita merasa lemah? Dari mana datangnya keselamatan di saat-saat genting yang nyaris menghancurkan kita? Kadang kita mengira semua itu berasal dari kecerdikan kita sendiri. Dari kerja keras kita. Dari strategi yang kita buat. Namun seringkali,
Keberhasilan yang kita raih adalah buah dari doa ibu yang lirih, dalam sujud yang panjang, di malam yang hening. Itulah yang terjadi pada Syamsuddin. Ia memang berjuang. Ia memang belajar. Ia memang sabar dan tekun. Tapi semua itu tumbuh subur karena ada air doa yang tak pernah kering dari lisan ibunya. Ibu yang terus mendoakannya meski dalam sakit. Ibu yang memanggil namanya dalam setiap sujud, dalam setiap sholawat, dalam setiap hela napas yang tersisa. Inilah rahasia terbesar dari hidup seorang anak yang sukses, ia tidak pernah menyepelekan doa ibunya. Bahkan ketika ibunya sedang terbaring lemah, Syamsuddin tidak merasa dirinya sendirian. Ia tahu, di balik diam dan lirihnya suara sang ibu, ada langit yang sedang membuka jalan untuknya. Allah telah mengajarkan kepada kita lewat lisan nabinya. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. H.R. Tirmidzi. Betapa banyak anak yang cerdas tapi tidak sampai tujuannya, karena hatinya mengabaikan ibunya. Betapa banyak yang kaya tapi hidupnya hampa, karena tidak membawa restu ayahnya. Betapa banyak yang terlihat berhasil namun gelisah setiap malam, karena meninggalkan luka dalam hati orang tuanya. Doa ibu adalah langit yang meneduhkan. Bahkan saat dunia panas membakar, bahkan saat semua teman pergi, bahkan ketika dunia seolah menutup pintu, doa ibu adalah angin sejuk yang membawamu kembali pulang. Syamsuddin bisa berdiri di panggung kehormatan bukan karena suaranya yang paling lantang. Bukan karena bajunya paling rapi. Tapi karena ia membawa restu dari langit, yang turun lewat air mata ibunya. Maka jangan pernah remehkan satu kalimat, "Nak, ibu ridho padamu." Kalimat itu bisa membuka pintu langit. Kalimat itu bisa menggetarkan arsy. Kalimat itu bisa menjadi kunci semua pintu yang tertutup selama ini. Hari ini, jika kita ingin mengubah hidup, tidak perlu mencari jauh. Lihat wajah ibu. Dengarkan nasihat ayah. Tatap mata mereka dan tanyakan, "Sudahkah aku membuatmu ridho hari ini?" Karena saat orang tuamu ridho padamu, maka Allah pun akan ridho. Dan bila Allah sudah ridho, maka semua yang berat akan terasa ringan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ujian terberat dalam hidup adalah ketika kebaikan kita tak dianggap, usaha kita tak terlihat, dan doa-doa kita seolah belum dijawab. Saat kita merasa sendirian. Saat hati bertanya-tanya, apakah Allah mendengarku? Syamsuddin juga pernah merasakannya. Ia pernah pulang sekolah dengan kepala tertunduk. Keringat mengalir di pelipis, bukan karena panas saja, tapi karena beban di dadanya. Ia sudah berusaha, tapi nilainya belum cukup baik. Ia sudah menjaga ibunya dengan sepenuh hati, namun tetap saja ibunya makin lemah. Namun satu hal yang Syamsuddin yakini, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lalai. Dan Allah tidak pernah membiarkan air mata jatuh sia-sia. Apa yang tidak dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Apa yang tidak dihargai oleh dunia, sedang ditulis oleh malaikat. Bahkan hembusan nafas yang sabar pun dicatat sebagai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat At-Taubah 120. Betapa menenangkannya ayat ini. Bahwa setiap langkah yang berat, setiap pengorbanan, setiap kesabaran yang terasa sepi, semua itu tidak pernah sia-sia. Allah menyimpannya dalam catatannya, dan akan memberikan balasan terbaik pada waktu yang paling tepat. Syamsuddin tidak langsung menuai hasil dari semua kesetiaan dan ketekunannya. Ada malam-malam yang penuh tanya. Ada hari-hari yang sepi tanpa pujian. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus berjalan, walau tertatih. Karena ia tahu, yang penting bukan dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Allah. Maka bila hari ini kita sedang berjuang dan tidak ada yang tahu, jangan berhenti. Bila kita sedang menjaga orang tua dan tak ada yang memuji, jangan goyah. Bila kita sedang menjaga kejujuran dan itu membuat kita susah, tetaplah teguh. Karena Allah Maha melihat. Dan Allah Maha adil. Syamsuddin mengajarkan pada kita, bahwa berjuang dalam diam adalah kekuatan sejati. Bahwa ketenaran bukan ukuran keberkahan. Bahwa nilai hidup bukan dari apa yang terlihat oleh mata, tapi dari apa yang ditimbang oleh langit. Dan kelak, saat semua orang kaget melihat keberhasilanmu, engkau akan tersenyum kecil, karena engkau tahu, ada Tuhan yang selama ini tak pernah meninggalkanmu. Wahai saudaraku, betapa agungnya kedudukan doa seorang ibu dan ayah. Mereka adalah jembatan langit yang menghubungkan bumi tempat kita berjuang, dengan rahmat Allah yang maha luas.
Di balik kesuksesan Syamsuddin, bukan hanya kerja keras yang menjadi kuncinya. Ada doa ibunya di sepertiga malam. Ada tetesan air mata ayahnya yang diam-diam mengalir saat melihat anaknya pulang tanpa semangat. Ada rintihan, ada bisikan lembut, "Ya Allah, jadikan anak kami orang yang selamat dunia dan akhirat." Doa orang tua adalah rahasia yang tak bisa digantikan oleh kecerdasan, koneksi, ataupun strategi dunia. Banyak orang yang jauh lebih hebat dari Syamsuddin, namun hidupnya kacau karena memutuskan tali dengan orang tua. Banyak pula yang terlihat sederhana, tapi Allah angkat derajatnya tinggi karena doa ibunya yang tak pernah lepas dari lidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita lewat ayatnya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, ibu bapak, dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra 24. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan adab kepada kita. Bahwa menghormati dan mendoakan orang tua adalah ibadah mulia, bukan hanya ketika mereka hidup, tapi bahkan setelah mereka wafat. Doa kita akan menjadi cahaya di kubur mereka. Dan selama kita terus berbakti, Allah akan terus mencurahkan keberkahan dalam hidup kita. Syamsuddin tidak pernah lupa mencium tangan ibunya sebelum pergi. Ia tidak pernah bosan mendengarkan nasihat ayahnya, walau hatinya kadang ingin membantah. Ia tahu, setiap ucapan mereka bukan sekadar kata, tapi berisi keberkahan hidup. Bahkan ketika ia sudah sukses, ia tetap pulang dan mengutamakan senyum ibunya dibanding pujian dari dunia. Maka bila hari ini orang tua kita masih hidup, dekati mereka. Dengarkan mereka. Luangkan waktu, walau hanya duduk bersama. Jadikan hari-hari mereka tenang. Karena bisa jadi, keberhasilan yang kita cari-cari selama ini tersembunyi dalam doa yang belum kita minta dari ayah dan ibu. Dan bila mereka sudah tiada, jangan berhenti berbuat baik untuk mereka. Kirimkan doa. Lanjutkan amal-amal baik mereka. Jadikan diri kita anak yang menjadi saksi kebaikan mereka di hadapan Allah. Syamsuddin mungkin hanya satu dari jutaan anak yang berjuang. Tapi kisahnya mengingatkan kita, kesuksesan sejati bukan hanya karena usaha, tapi juga karena ridho orang tua dan rahmat Allah. Semoga kita menjadi anak-anak yang membuat orang tua tersenyum bangga di dunia dan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Amin.